Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Pabela dari Teknik Mesin Angkatan 2017. Yang terhormat Bapak Sunario MPDMT, yang saya hormati Bapak M. Furqon Hakim MSI, dan yang saya hormati lagi Bapak Ahmad Irfan MSI. Tidak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas akhir rancang bangun mesin pencacah botol plastik ini. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan TA saya yang berjudul Desain Mesin Pencacah Botol Plastik. Langsung saja menuju pembahasan. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sampah merupakan suatu bahan atau material yang terbuang sebagai hasil dari aktivitas manusia yang belum memiliki nilai ekonomis. Untuk sampah sendiri terdapat dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Untuk sampah non-organik terdapat berbagai macam, salah satunya adalah sampah plastik. Nah, plastik merupakan material yang sering digunakan oleh masyarakat di era modern ini. Sifatnya yang ringan, mudah didapat, serta harganya yang murah, menjadikannya banyak pilihan sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah yaitu dengan dimanfaatkannya plastik untuk kemasan minuman botol. Nah, permasalahan dari penggunaan botol plastik ini yaitu sampah yang berserakan dan menyebabkan kerusakan lingkungan atau kerusakan ekosistem. Nah, maka dari itu banyak dari kita yang mencoba untuk menggerakkan pemanfaatan plastik sebagai bahan daur ulang. Nah, untuk daur ulang plastik sendiri memerlukan sebuah alat, yaitu pencacah botol plastik sebelum plastik tersebut nanti diolah lagi di industri. Nah, dalam penciptaan alat pencacah botol plastik ini dibutuhkan perancangan yang matang. Salah satu perancangan ini adalah tentang desain. Nah, di mana desain ini nanti dapat membuat alat yang sekiranya dapat berfungsi dengan optimal dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang mesin pencacah botol plastik tersebut. Yang kedua, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat mesin pencacah botol plastik. Yang ketiga, beberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan mesin pencacah botol plastik. Nah, batasan masalah untuk laporan ini adalah memfokuskan penjelasan mengenai desain pembuatan mesin pencacah botol plastik. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, kajian pustaka. Menurut Nur Ikhlas, pada 2014 melakukan penelitian dengan mengembangkan mesin pencacah botol plastik dengan sistem crusher dan silinder pemotong tipe reel, menggunakan daya penggerak motor listrik 10 HP putaran 1400 rpm. Untuk unit pencacahnya adalah bertipe crusher dan tipe reel. Nah, yang kedua ada dari Upingo. Pada tahun 2014 menciptakan mesin dengan mata pisau jenis material baja berkarbon tinggi atau permobil, menggunakan motor listrik 3 fase untuk penggeraknya dan rangka UNP 40 serta memiliki 2 pisau penggerak dan 3 pisau statis. Nah, yang selanjutnya adalah Samsiro 2016 menciptakan mesin pencacah plastik dengan menggunakan tenaga motor bensin. Daya dari mesin ini ditransmisikan dengan menggunakan puli dan sabuk. Rancangan pisau pencacah berjumlah 5.
yang terdiri dari 3 buah pisau berputar dan 2 pisau statis atau tetap. Nah, masuk ke landasan teori. Yang pertama adalah perancangan teknik. Dalam sebuah perancangan, khususnya perancangan mesin, banyak menggunakan berbagai ilmu yang harus diterapkan di dalamnya. Ilmu-ilmu tersebut digunakan untuk mendapatkan sebuah rancangan yang baik, tepat, dan akurat sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah teori perancangan. Sebelum sebuah produk dibuat, terlebih dahulu membuat sebuah gambaran sederhana atau sketsa sebagai acuan saat pembuatan atau yang biasa disebut dengan gambaran awal. Kemudian dari gambaran awal tersebut dibuatlah desain dengan ukuran-ukuran yang detail agar dapat dipahami saat pembuatan mesin tersebut. Yang ketiga adalah tahapan perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan memerlukan beberapa tahapan-tahapan tertentu sehingga proses tersebut lebih mudah dan desain produk dapat sesuai dengan yang diinginkan. Tahapan dari perancangan berupa pengenalan kebutuhan, perumusan masalah, sintesa, analisis, dan optimasi. Serta kemudian ada evaluasi juga dan kemudian penyajian. Yang selanjutnya adalah Quality Function Deployment atau QFD. Menurut Rosani Ginting, QFD adalah suatu cara untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa dengan memahami kebutuhan konsumen, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan teknis untuk menghasilkan suatu barang atau jasa pada setiap tahap pembuatan. Nah, dalam penerapan metodologi QFD, proses perancangan produknya diawali dengan pembentukan matrik perencanaan produk atau yang sering disebut dengan House of Quality atau HOQ. Nah, sesuai dengan tabel yang saya lampirkan, di situ terdapat bagian-bagian dari HOQ. Yang pertama, bagian A adalah Customer Needs and Benefit. Di bagian ini sering disebut dengan Voice of Customer atau bagian yang berisi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua adalah Planning Metric. Dari Planning Metric ini merupakan tempat menentukan sasaran atau tujuan produk didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset di pasaran. Nah, penerapan sasaran merupakan gabungan antara prioritas-prioritas bisnis perusahaan dengan prioritas-prioritas kebutuhan konsumen. Bagian C ada Technical Response. Bagian ketiga dari HOQ ini sering juga disebut dengan Substitute Quality Characteristic. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari kebutuhan konsumen atau Voice of Customer ke dalam bahasa pengembang atau Voice of Development. Yang bagian D itu adalah Relationship Metric. Nah, bagian keempat dari HOQ ini adalah pengisian bagian matrik hubungan yang menempatkan keinginan konsumen pada bagian kiri dan karakteristik teknik pada bagian atas dari HOQ. Maka dapat dievaluasi hubungan antara kedua bagian tadi secara sistematis. Nah, langkah pertamanya adalah mencari hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing karakteristik teknik terhadap kebutuhan konsumen. Nah, terdapat 3 simbol yang nantinya akan menggambarkan hubungan tadi. Yang pertama segitiga, strong relationship, simbol kotak, moderate relationship. Yang ketiga adalah simbol bundar yaitu weak relationship. Bagian E ada technical correlation. Bagian kelima dari HOQ adalah technical correlation, matrik yang terletak paling atas dan bentuknya menyerupai atap. Yang terakhir ada technical metric. Di sini terdapat 3 jenis data yaitu technical response, prioritas, competitive technical benchmark, dan target technical. Selanjutnya ada analisa morfologi mesin. Nah, analisa morfologi mesin adalah suatu pendekatan yang sistematis dalam mencari sebuah alternatif penyelesaian dalam perancangan suatu alat. Selanjutnya adalah pemilihan bahan dalam perencanaan mesin.
dalam perencanaan elemen mesin ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pemilihan jenis bahan yang akan digunakan, sebab pemilihan bahan tersebut akan berpengaruh pada kekuatan elemen dan umur mesin tersebut. Nah, masuk ke bab 3 ada metodologi penelitian. Di sini ada diagram alur dalam perancangan mesin. Nah, ada penjelasan-penjelasan di bawahnya, yaitu yang pertama itu observasi atau studi lapangan. Ini dilakukan dengan cara survei langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka pencarian data yang nantinya dapat menunjang penyesuaian tugas akhir ini. Kedua adalah studi literatur. Pada studi literatur ini meliputi proses mencari dan mempelajari bahan pustaka yang berkaitan dengan segala permasalahan mengenai perancangan mesin pencacah botol plastik ini. Yang ketiga ada data lapangan. Jadi data lapangan digunakan sebagai acuan untuk rancangan mesin yang akan dibuat. Nah, yang keempat ada perencanaan desain. Pada bagian ini proses perencanaan mulai berdasarkan data dan informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, kemudian dituangkan ke dalam konsep desain dengan kreasi dan inovasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengecekan desain. Setelah proses desain selesai, perlu adanya pengecekan sebelum mesin dibuat karena ada kalanya terdapat kesalahan. Nah, kemudian ada pembuatan gambar dan juga ada pengecekan sebelum eksekusi pembuatan alat. Masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dari QFD tadi kita menggunakan metode kuesioner, yaitu pengajuan beberapa pertanyaan ke target pasaran. Berikut adalah beberapa informasi kriteria yang banyak diminati oleh konsumen. Yang pertama adalah material bahan mudah didapat, penggerak menggunakan motor listrik, perawatan mesin dengan perawatan yang mudah, pengaman dilengkapi dengan pengaman, pengoperasian alat mudah dioperasikan, harganya terjangkau, bentuknya desain minimalis, serta pemindahan mesin atau dilengkapi dengan pemindahan alat yang mudah. Nah, dari hasil kuesioner tadi kita nanti akan mendapatkan skor. Nah, dari skor ini kemudian dapat ditarik kesimpulan poin-poin yang paling penting atau nanti diutamakan. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan setiap poin dari pertanyaan, kita menerjemahkannya dalam bahasa teknik atau technical response. Berikut adalah technical response untuk menjawab kebutuhan dari kuesioner di atas. Nah, saya sudah lampirkan beberapa technical response. Langkah selanjutnya setelah ditentukan technical response, maka setiap dari poin hubungan antara kebutuhan konsumen dan technical response dijumlah menggunakan metode loss of quality. Nah, dari hasil poin-poin tersebut dapat diketahui poin yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dari kebutuhan konsumen. Nah, pada bagian ini poin yang menggunakan penutup cover galvanis, rangka hollow, dan peletakan mesin dalam rangka merupakan bagian yang terpenting dengan kepentingan tertinggi. Nah, selanjutnya adalah alternatif desain mesin. Alternatif desain mesin merupakan alternatif yang digunakan untuk mempermudah desain dalam merancang mesin dengan cara melihat kriteria spesifikasi mesin dan nilai bobot tertinggi. Alternatif desain 1 menggunakan listrik bertenaga setengah HP dengan kecepatan 1400 rpm. Prinsip kerjanya menggunakan sistem transmisi reducer yang disalurkan dengan kopel. Peletakan mesin diletakkan di dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan membuat mesin lebih minimalis. Yang kedua, sama dengan alternatif desain 1 yang membedakan komponen mesinnya diletakkan di atas rangka. Kelemahan dari desain ini kurangnya keamanan dan juga desain kurang minimalis. Untuk alternatif desain yang ketiga masih menggunakan
motor dan reducer yang sama, namun menggunakan sistem puli dan bel. Kelebihannya yaitu kita dapat meletakkan komponen penggerak, yaitu motor listrik lebih fleksibel. Namun memiliki kekurangan, yaitu tenaga yang disalurkan lebih minimal atau lebih kecil, karena terdapat potensi selip ketika si pisau pencacah tidak sanggup mencacah beban, yaitu dari botol plastik itu. Nah, kemudian ada konsep desain. Nah, dari konsep desain ini terdapat beberapa komponen, yaitu pertama komponen pisau pencacah, transmisi, rangka, roda, dan casing. Untuk identifikasi alat dan bahan sudah saya lampirkan di dalam tabel. Nah, untuk biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat pencacah botol plastik ini kurang lebih adalah 5.800.000 secara total. Nah, untuk konsep desainnya terdapat beberapa komponen. Di sini yang pertama adalah pisau pencacahnya, reducer, motor listrik, kopel, hopper atas, rangka, wadah pencacah, roda, hopper bawah, serta saringan, seperti yang sudah saya lampirkan dalam laporan. Nah, untuk perwujudan desain yang pertama adalah komponen pisau pencacah, menggunakan material SS400 sebagai bahannya. Bentuk poros pencacah berbentuk heksagon, serta terdapat dua jenis pisau pencacah. Yang pertama adalah blade, yaitu pisau yang ikut berputar dengan poros as. Yang kedua adalah fixed blade, yang pisau yang diam atau ikut terassembly dalam tutup pisau. Yang kedua ada transmisi menggunakan reducer 1:60. Sistem penghubungnya menggunakan kopel. Yang ketiga ada rangkanya menggunakan besi hollow galvanis dengan ukuran 3x3 cm, tebal 2 mili. Untuk penyambungannya dengan metode las SMAW. Untuk motor penggerak kita menggunakan motor setengah HP putaran 1400 rpm. Nah, untuk roda menggunakan roda etalase dengan bahan karet, serta casingnya menggunakan plat galvalum. Bab 5 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah dicapai dari keseluruhan proses di atas, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang digunakan pada mesin yaitu menggunakan hollow galvanis ukuran 3x3 cm, tebal 2 mili. Untuk komponen pisau pencacahnya menggunakan bahan baja campuran SS400. Sumber tenaga yang dipilih untuk pemutar pisau adalah motor listrik tenaga setengah HP dengan putaran 1400 rpm. Untuk sistem transmisinya menggunakan reducer 1:60 dan sistem kopel. Nah, pisau pencacah dilengkapi dengan hopper untuk mempermudah saat pengoperasian dan dilengkapi dengan wadah hasil cacahan plastik, serta dilengkapi juga dengan saklar pembalik putaran. Yang keempat yaitu perancangan dengan motor penggerak setengah HP adalah bentuk prototipe, di mana ketika mesin digunakan untuk mencacah botol plastik masih kurang maksimal, namun sudah cukup untuk mencacah gelas plastik. Nah, untuk saran, perawatan pada mesin harus dilakukan secara berkala untuk menghindari mesin cepat rusak. Perawatan bisa dilakukan dengan membersihkan sisa-sisa hasil cacahan yang masih tertinggal dalam pisau pencacah. Untuk peneliti selanjutnya yang akan menyempurnakan alat kita disarankan menggunakan motor berdaya 1,5 sampai 2 HP agar diharapkan bisa mencacah botol plastik dengan maksimal. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan.
Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.